Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hanisa. Di sini saya akan menjelaskan ataupun menguraikan materi-materi dan dari soal yang telah diberikan sebagai pengganti ujian tengah semester. Adapun materi-materinya yang pertama yakni mengenai bagaimana masalah yang dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonominya. Yang kedua yakni penjelasan mengenai model dua sektor neoklasik. Yang ketiga yakni mengenai indikator-indikator apa saja yang dijadikan sebagai tolak ukur pengukuran pertumbuhan perekonomian, dan yang keempat yakni perbedaan antara teori Hardt-Donat dan teori Solzweig, dan yang terakhir yakni implementasi teori pertumbuhan perkembangan ekonomi yang cocok dan paling populer di Indonesia. Bagi negara yang sedang berkembang, pembangunan ekonomi dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya agar setaraf dengan tingkat hidup di negara maju. Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa sampai Perang Dunia Kedua, negara-negara yang sedang berkembang taraf hidupnya masih ketinggalan jauh apabila dibandingkan dengan negara-negara maju. Hal ini disebabkan karena adanya berbagai permasalahan yang dihadapi oleh negara yang sedang berkembang. Ada 3 permasalahan dasar yang dihadapi oleh negara berkembang. 3 permasalahan tersebut antara lain yang pertama yakni berkembangnya ketidakmerataan pendapatan. Titik perhatian utama permasalahan dasar pembangunan ekonomi di negara yang sedang berkembang adalah distribusi pendapatan atau kekayaan aset yang tidak merata. Namun, perlu diketahui bahwa ketidakmerataan pendapatan tersebut hanyalah merupakan bagian kecil dari permasalahan ketidakmerataan yang lebih luas yang dialami oleh negara yang sedang berkembang. Permasalahan ketidakmerataan yang lebih luas tersebut meliputi ketidakmerataan kekuasaan, status, kondisi kerja, tingkat partisipasi, kebebasan bisa mengeluarkan pendapat, dan lain sebagainya. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara berkembang adalah sebagai berikut. Yang pertama yakni menurunnya pendapatan per kapita, inflasi di mana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti dengan proporsional dengan pertambahan pertumbuhan produksi barang-barang, ketidakmerataan pembangunan antar daerah, investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal atau capital intensif sehingga presentasi pendapatan modal dari harta pentambahan lebih besar dibandingkan dengan presentasi pendapatan yang berasal dari kerja sehingga pengangguran bertambah. Rendahnya mobilitas sosial, pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis. Berikutnya yakni memburuknya nilai tukar atau term of trade negara yang sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju sebagai akibat dari ketidakelastisian permintaan negara-negara maju terhadap barang-barang ekspor negara yang sedang berkembang. Berikutnya yakni hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain. Permasalahan pokok yang kedua yakni ada kemiskinan. Kemiskinan yang ini bersifat multidimensional, artinya karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek. Dilihat dari kebijakan umum, maka kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa miskin akan aset, organisasi sosial politik, pengetahuan, keterampilan, dan aspek sekunder yang berupa miskin jaringan sosial, sumber keuangan, dan informasi. Dimensi kemiskinan tersebut yang termanifestasikan dalam kekurangan gizi, air, perumahan yang kurang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah. Kemiskinan dapat diamati sebagai kondisi anggota masyarakat yang tidak tahu atau belum ikut serta dalam proses perubahan karena tidak mempunyai kemampuan, baik kemampuan pemilikan faktor produksi maupun kualitas faktor produksi yang memadai, sehingga tidak mendapatkan manfaat dari hasil proses pembangunan. Oleh karena itu, kemiskinan di samping merupakan masalah yang muncul dalam masyarakat bertalian dengan pemilikan faktor produksi, produktivitas, dan tingkat perkembangan masyarakat sendiri, juga bertalian dengan kebijakan pembangunan nasional yang dilaksanakan. Dengan kata lain, kemiskinan ini dapat ditimbulkan oleh dua hal, yakni kemiskinan yang bersifat dengan alamiah atau kultural, dan kemiskinan yang bersifat disebabkan oleh miskinnya strategi dan kebijakan pembangunan yang ada, yang biasa disebut dengan kebijakan struktural. Permasalahan pokok yang ketiga yakni adanya jurang perbedaan yang semakin besar antara negara yang maju dan negara
yang sedang berkembang, di mana sering dikatakan bahwa negara yang kaya akan semakin kaya dan negara yang miskin akan semakin miskin, karena semakin banyaknya jumlah anak-anak yang menjadi tanggungan. Permasalahan pokok tersebut sesuai dengan ciri negara yang sedang berkembang, diantaranya yakni pendapatan per kapita yang rendah, makanan, pakaian, dan perumahan yang kurang memenuhi syarat, kesehatan penduduk kurang baik, sektor pertanian yang kurang produktif, padahal sektor ini merupakan mata pencaharian terpenting bagi sebagian besar penduduk. Beberapa karakteristik inilah yang menyebabkan negara yang sedang berkembang tidak mudah melaksanakan pembangunan ekonomi sampai saat ini. Negara yang sedang berkembang tersebut tetap miskin, sehingga jurang perbedaan antara negara yang sedang berkembang dengan negara yang semakin maju semakin melebar. Model dua sektor neoklasik dijelaskan oleh Lewis dengan mengasumsikan bahwa suatu perekonomian negara pada dasarnya terbagi menjadi dua, yakni perekonomian tradisional di pedesaan yang didominasi oleh sektor pertanian, dan perekonomian modern di perkotaan dengan industri sebagai sektor utama. Di pedesaan, karena pertumbuhan penduduknya tinggi, maka terjadi kelebihan suplai tenaga kerja. Akibat kelebihan tersebut, upah atau tingkat pendapatan di pertanian atau pedesaan menjadi sangat rendah. Sebaliknya, di perkotaan, sektor industri mengalami kekurangan pekerja. Akibatnya, upah atau tingkat pendapatan di perkotaan tinggi. Perbedaan upah tersebut menarik banyak tenaga kerja pindah dari sektor pertama ke sektor kedua, maka terjadi proses migrasi dan urbanisasi. Secara agregat, berpindahnya bagian tenaga kerja dari sektor dengan upah rendah ke sektor dengan upah rendah tinggi membuat pendapatan negara tersangkutan tersebut meningkat. Adapun implementasi teori ini dalam negara berkembang bisa kita lihat pada negara-negara yang sedang mengalami pertumbuhan ekonomi ataupun perkembangan ekonomi pada tahun 1950-an. Pada tahun ini, industri-industri sedang berkembang, sehingga adapun negara-negara yang memiliki banyak penduduk di sektor pedesaan tersebut mulai berpindah menuju ke kota untuk mencari lapangan pekerjaan untuk menghidupi sektor industri. Berikutnya yakni indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur pertumbuhan dan perkembangan suatu ekonomi suatu negara, dan juga indikator apa saja yang digunakan dalam mengukur pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di Indonesia. Tujuan utama setiap negara melakukan pembangunan ekonomi adalah untuk memperoleh kemakmuran, baik kemakmuran bagi negara maupun kemakmuran bagi penduduknya. Kemakmuran hanya bisa diperoleh apabila pembangunan ekonomi yang dilakukan suatu negara berhasil. Keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi saja, tetapi juga dari sisi lainnya. Oleh sebab itu, keberhasilan suatu pembangunan ekonomi ditentukan oleh faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Terdapat dua indikator utama dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu negara berkembang. Yang pertama yakni faktor indikator ekonomi. Ada tiga aspek dalam indikator ekonomi. Yang pertama yakni laju pertumbuhan ekonomi. Menurut pandangan kaum tradisional, laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama dalam menilai keberhasilan suatu pembangunan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan indikator keberhasilan pembangunan ekonomi, sehingga target pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah suatu keharusan. Yang kedua yakni gross national product atau pendapatan nasional per kapita. Pendapatan nasional per kapita bisa dihitung dengan cara membagi pendapatan nasional dengan jumlah penduduk. Penghitungan pendapatan nasional per kapita biasanya dilakukan setiap 1 tahun sekali. Hingga saat ini, pendapatan nasional per kapita masih digunakan sebagai tolak ukur kesejahteraan masyarakat. Berikutnya yakni gross domestic product atau GDP per kapita dengan purchasing power parity. Salah satu kelemahan yang ada pada sistem perhitungan PDB selama ini adalah ketidakmampuannya mengkomunikasikan indikator-indikator non-ekonomi, faktor lingkungan sebagai aspek penting bagi tindakan kesejahteraan. Ketika angka PDB nominal tidak dapat menjelaskan mengenai tingkat kesejahteraan real, maka United Nations Development Program atau UNDP mengambil inisiatif untuk menghitung variabel Purchasing Power Parity atau PPP. Perhitungan PPP digunakan sebagai dasar menentukan kemampuan atau daya beli seseorang. Semakin tinggi daya beli seseorang atau masyarakat, maka bisa dikatakan bahwa pembangunan
berhasil. Berikutnya yakni indikator sosial. Ada dua aspek dalam indikator sosial, yakni pertama, indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia diukur berdasarkan 3 aspek, yaitu usia panjang yang diukur dengan tingkat harapan hidup. Semakin tinggi harapan hidup, maka pembangunan ekonomi bisa dikatakan berhasil. Yang kedua yakni pengetahuan yang diukur dengan rata-rata tertimbang dari jumlah orang dewasa yang biasa membaca dan rata-rata tingkat sekolah. Semakin tinggi tingkat rata-rata membaca dan rata-rata tingkat sekolah, maka pembangunan ekonomi bisa dikatakan berhasil. Berikutnya yakni penghasilan yang diukur dengan pendapatan real yang telah disesuaikan dengan yang telah disesuaikan menurut daya beli atau mata uang masing-masing negara. Semakin tinggi tingkat penghasilan masyarakat, maka pembangunan ekonomi bisa dikatakan berhasil. Berikutnya yakni Physical Quality Life Index atau PQLI. Indeks kualitas hidup atau PQLI ini adalah angka yang menjadi penjumlahan keseluruhan komponen tolak ukur, yaitu kesehatan, gizi, pendidikan, dan hal tersebut adalah hal yang mutlak untuk mendapatkan mutu yang hidup lebih baik. Hal tersebut dapat diukur dengan melihat jumlah bayi yang mengalami kematian atau infant mortality sampai harapan hidup pada saat usia 1 tahun atau life expectation at age 1, dan tingkat melek huruf literasi dari orang dewasa kategori 15 tahun ke atas. Bayi yang mengalami kematian dan harapan hidup pada usia muda Jumlah bayi yang mengalami kematian dan harapan hidup pada usia 1 tahun dapat digunakan sebagai indikator menunjukkan dampak dari kesehatan masyarakat, peningkatan gizi, peningkatan pendapatan, dan peningkatan kualitas lingkungan. Di samping hal tersebut dapat mencerminkan interaksi dari berbagai aspek sosial, misalnya dipicu dari ketersediaan air bersih, kesehatan lingkungan, dan kondisi kesejahteraan ibunya. Sedangkan harapan hidup pada umur 1 tahun tidak secara mutlak mencerminkan gizi dan kualitas lingkungan. Lingkungan melek huruf dapat digunakan untuk mengukur tingkat keterampilan dan kesejahteraan yang berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan. Adapun indikator yang digunakan dalam mengukur tingkat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di negara Indonesia yakni dapat dilihat dari indikator ekonomi, di mana indikator ini menjelaskan bagaimana tingkat GDP, tingkat PDB, dan juga tingkat ekonomi lainnya ini diukur dengan menggunakan pendapatan. Selain itu bisa kita lihat bagaimana tingkat pendapatan dan juga tingkat GDP ataupun indikator-indikator ekonomi lainnya di suatu wilayah di Indonesia seperti di Jakarta ataupun di bagian Jawa itu lebih cenderung tinggi ketimbang tingkat ekonomi di bagian luar Jawa, sehingga dikatakan bahwa tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di bagian Jawa itu lebih maju ketimbang yang terjadi di luar Jawa. Hal ini dikarenakan indikator ekonomi di bagian Jawa, di bagian Pulau Jawa ini lebih luas, lebih tinggi, dan juga maju ketimbang dari tingkat perekonomian pulau-pulau lain di Indonesia, meskipun masih terdapat ketimpangan dalam indikator sosial, tetapi perkembangan dan pembangunan ekonomi dapat dilihat secara jelas di Pulau Jawa. Berikutnya yakni perbedaan antara teori pertumbuhan ekonomi dari Harrod-Domar dan teori pertumbuhan ekonomi dari Solow-Swan. Pada teori pertumbuhan Harrod-Domar, tingkat tabungan dan investasi ataupun produksi modal dijadikan faktor utama yang memacu terjadinya pertumbuhan. Setiap perekonomian pada dasarnya harus mencadangkan atau menabung sebagian tertentu dari pendapatan nasionalnya untuk menambah atau menggantikan barang-barang modal seperti gedung, alat-alat, dan bahan baku yang telah susut atau rusak. Akan tetapi untuk bisa tumbuh dibutuhkan investasi baru yang merupakan tambahan neto ke dalam persediaan modal. Jika kita asumsikan bahwa ada hubungan ekonomi
langsung antara jumlah total persediaan modal K dengan PDB total Y. Misalnya, jika dibutuhkan modal sebesar $3 untuk menghasilkan tambahan PDB tahunan sebesar $1, maka hal itu berarti bahwa setiap tambahan neto pada persediaan modal dalam bentuk investasi baru akan menghasilkan kenaikan output nasional atau PDB. Teori Holodomor ini merupakan perluasan analisis dari Keynes yang mengenai kegiatan ekonomi secara nasional dan masalah tenaga kerja. Analisis Keynes dianggap kurang lengkap karena tidak dibicarakan masalah-masalah ekonomi jangka panjang, sedangkan teori Holodomor ini menganalisis syarat-syarat yang diperlukan agar perekonomian bisa tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang. Dengan kata lain, teori ini berusaha menunjukkan bahwa syarat yang dibutuhkan agar perekonomian bisa tumbuh dan berkembang dengan mantap. Teori Holodomor ini mempunyai beberapa asumsi, yakni perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh atau full employment dan barang-barang modal yang terdiri dalam masyarakat digunakan secara penuh. Berikutnya yakni perekonomian terdiri dari dua sektor, rumah tangga dan sektor perusahaan, berarti pemerintah dan perdagangan luar negeri tidak ada. Berikutnya yakni teori pertumbuhan ekonomi Solos-Swan. Model pertumbuhan teori ekonomi Solos-Swan ini dirancang untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam perekonomian serta bagaimana pengaruhnya terhadap output barang dan jasa suatu negara secara keseluruhan. Dalam model ini, pertumbuhan ekonomi jangka panjang ditentukan secara eksogen atau dengan kata lain ditentukan di luar model. Model ini memprediksi bahwa pada akhirnya akan terjadi konvergensi dalam perekonomian menuju kondisi pertumbuhan steady state yang bergantung hanya pada perkembangan teknologi dan pertumbuhan tenaga kerja. Dalam hal ini, kondisi steady state menunjukkan equilibrium perekonomian jangka panjang. Asumsi utama yang digunakan dalam model Solos-Swan adalah bahwa model mengalami diminishing return. Jika persediaan tenaga kerja dianggap tetap, dampak akumulasi modal terhadap penambahan output akan selalu lebih sedikit dari penambahan sebelumnya. Hal ini mencerminkan produk marginal modal atau marginal product of capital yang kian menurun. Jika diasumsikan bahwa tidak ada perkembangan teknologi atau pertumbuhan tenaga kerja, maka diminishing return pada modal mengindikasikan bahwa pada satu titik penambahan jumlah modal melalui tabungan dan investasi hanya cukup untuk menutupi jumlah modal yang susut karena depresiasi. Pada titik ini perekonomian akan berhenti tumbuh karena diasumsikan bahwa tidak ada perkembangan teknologi atau pertumbuhan tenaga kerja. Berikutnya yakni adapun teori-teori yang diimplementasikan ataupun populer di Indonesia yakni teori neoklasik. Adapun teori neoklasik ini bagi negara-negara berkembang kontra revolusi berarti pasar yang lebih bebas dan ditinggalkannya berbagai bentuk campur tangan pemerintah dalam perekonomian nasional yang berupa kepemilikan perusahaan oleh pihak pemerintah, perencanaan secara statis dan perekonomian nasional, dan regulasi pemerintah terhadap aneka kegiatan ekonomi. Nah, di Indonesia sendiri sudah banyak seruan yang mengatakan bahwa sudah saatnya BUMN dialih-tangankan menjadi milik swasta. Hal ini dikarenakan banyaknya inefisiensi anggaran yang dilokasikan perusahaan milik BUMN yang pada akhirnya hanya menimbulkan kerugian. Menurut tokoh-tokoh neoliberal, dengan membiarkan pasar bebas atau free market hadir dan beroperasi secara penuh, melaksanakan swastanisasi perusahaan milik pemerintah, mempromosikan perdagangan bebas dan pengembangan ekspor, menarik investasi asing, misalnya investor dari negara-negara maju, serta menghapuskan regulasi pemerintah yang berlebihan dalam hal investasi. Sudah banyak hal negara yang melakukan ataupun menanamkan modalnya di Indonesia akibat dari pelonggaran kebijakan yang dilakukan pemerintah guna mendorong pertumbuhan perekonomian dan juga perkembangan dari perekonomian Indonesia sendiri. Itu oleh karena itu teori ekonomi neoklasik merupakan teori ekonomi yang paling populer dan paling diterapkan di Indonesia. Sekian dari materi yang telah saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.